Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Bersyukur kita kehadiran Allah Jalla wa'ala atas limpahan nikmat karunia hidayah yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada malam hari ini Allah pertemukan kita kembali di rumahnya yang mulia dalam rangka menjalankan yang mencari ridha Allah Azza wa Jalla melalui satu amalan, yaitu bermajelis ilmu agama. Maka barang siapa nantinya mendapatkan hidayah dari Allah, tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, tidak ada seorang pun yang bisa memberikannya hidayah. Salawat dan salam atas junjungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya radhiyallahu anhum wa radhiyallahu. Dengan memperbanyak salawat dan salam serta mengamalkan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah kita akan meraih kemuliaan di dunia dan di akhirat, mendapatkan syafaat biidznillah taala, amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kita lanjutkan ya kisah daripada sahabat Abu Bakar, di mana terakhir kita sudah membahas bahwa sahabat Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat yang paling semangat dalam melakukan kebaikan ya. Sampai Rasulullah pernah mengumpulkan para sahabat. Ini di mana hadis terakhir yang kita sudah bahas sebulan yang lalu. Apa kata Nabi? Siapa di antara kalian yang berpuasa hari ini? Abu Bakar menjawab, saya. Nabi bertanya lagi, siapa di antara kalian yang telah mengantarkan jenazah hari ini? Abu Bakar menjawab, saya. Nabi bertanya lagi, siapa di antara kalian yang telah memberi makan kepada orang miskin hari ini? Abu Bakar lagi menjawab, saya. Nabi bertanya, siapa di antara kalian yang sudah menjenguk orang sakit hari ini? Abu Bakar menjawab, saya. Ya. Nabi bertanya lagi, ya. Nabi bersabda, semua itu tidak terkumpul, maksudnya kebaikan-kebaikan tadi tidaklah terkumpul kecuali siapa yang mengamalkannya, dia akan masuk surga. Dia akan masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Jadi dari hadis ini sahabat Abu Bakar mengungguli para sahabat yang lain. Di pagi-pagi tanya, siapa yang hari ini menjenguk orang sakit? Yang lain gak ada jawab. Abu Bakar jawab, saya, karena dia langsung jenguk orang sakit. Itulah semangatnya sahabat Abu Bakar di dalam melakukan kebaikan. Makanya sepakat para ulama, orang yang terbaik sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Baik, sekarang kita masuk kepada subjudul yang baru, sikap Abu Bakar dalam kisah Isra dan Mi'raj. Setelah peristiwa Isra dan Mi'raj, orang-orang musyrikin datang kepada Abu Bakar. Mereka bertanya, kawanmu, maksudnya Rasul, karena Abu Bakar ini terkenal yang dekat dengan Rasul. Kawanmu mengaku dia telah melakukan perjalanan malam hari ke Masjidil Aqsa kemarin malam. Padahal kami mengendarai onta ke sana itu sebulan penuh baru sampai. Masa dibilang sebulan dia semalam baru ke Masjidil Aqsa, gitu ya. Nah, apa kata Abu Bakar? Jika dia berkata demikian, maksudnya kalau Rasulullah yang menyampaikan cerita itu, apa kata Abu Bakar? Dia pasti jujur, tak mungkin bohong. Ya. Dalam sebuah riwayat, Abu Bakar As-Siddiq membenarkan. Dia berkata, sesungguhnya aku percaya kepadanya terkait dengan berita langit yang turun pagi dan petang. Lalu mengapa aku tidak mempercayainya terkait dengan Baitul Maqdis? Ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir. Oleh karena itulah Abu Bakar dijuluki As-Siddiq. Ya, dijuluki As-Siddiq. Kenapa? Karena dia membenarkan apa yang dibawa, apa yang terjadi pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Karena Nabi SAW berkata kepada Jibril pada malam Isra, sesungguhnya kaumku tidak mempercayaiku.
Jadi Nabi pernah ngadu sama malaikat Jibril, sesungguhnya umatku, kaumku tidak mempercayaiku. Maka Jibril menjawab, Abu Bakar membenarkanmu dan dialah As-Siddiq. Ya, nah, ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi dalam kitab At-Tabsirah. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bersumpah bahwa Allah Azza wa Jalla menurunkan nama As-Siddiq untuk Abu Bakar dari langit. Ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar dan Imam At-Tabrani. Jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi gelar As-Siddiq itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai malaikat Jibril mengatakan, ya, ketika Nabi mengadu tidak ada yang percaya kepadaku, maka malaikat Jibril mengatakan Abu Bakar mempercayaimu, dialah As-Siddiq. Siddiq itu artinya orang yang membenarkan apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat bagaimana keimanan Abu Bakar pada saat itu. Di saat itu pesawat belum ada, roket belum ada, jet belum ada. Ya, orang satu-satunya kendaraannya adalah onta. Yang kalau dalam perjalanan sebulan penuh baru sampai. Ya, tapi Nabi menceritakan satu malam ya bisa sampai ke Baitul Maqdis, ya, PP dari Mekah ke Palestina. Bayangkan, ya, andailah kita hidup pada saat itu, apakah kita bisa mempercayainya? Jemaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Tapi pada saat itu Abu Bakar mengatakan dia jujur. Ya, baik. Sekarang kita masuk subjudul yang baru. Peran agung Abu Bakar pada malam hijrah yang diberkahi. Pada malam hijrahnya Rasul dari Mekah ke Madinah. Kita tahu bagaimana keadaan di Mekah. Orang Islam tidak bisa mengamalkan Islam dengan baik. Ya, tidak bisa mengamalkan Islam dengan aman. Ya, karena orang-orang kafir Quraisy menghalang-halangi Rasulullah dan orang-orang yang sudah masuk Islam pada saat itu. Sehingga siapa yang ketahuan masuk ke dalam Islam habis disiksa, bahkan tidak jarang dibunuh ya oleh orang-orang kafir Quraisy. Maka kita dapati hijrahnya Rasul itu sampai 3 kali ya. Sampai 3 kali. Pertama ke Habasyah, yang kedua ke Taif, yang ketiga ke Madinah. Ya, hijrahnya sahabat dari Mekah ke Habasyah itu berjumlah 12 orang. Dalam riwayat yang lain 15 orang. Itu hijrahnya diam-diam. Ya, hijrahnya diam-diam. Jadi dipimpin oleh sahabat Utsman bin Affan dan sahabat-sahabat yang pertama kali masuk Islam. Mereka diam-diam keluar sampai ke pantai. Ya, mereka nyewa sampan perahu untuk bisa sampai ke Habasyah. Bayangkan, naik perahu demi untuk menyelamatkan agamanya sampai ke Habasyah, Ethiopia sana. Ya, jadi dari masa ke masa itu begitulah ya umat Islam di dalam mengamalkan agamanya. Sampai pada saat itu sahabat Abu Bakar pun mau ikut rombongan hijrah ke Habasyah. Tapi di tengah jalan dia jumpa dengan Ibnu Daghinah. Ya, Ibnu Daghinah. Di mana Ibnu Daghinah ini juga salah seorang pemuka masyarakat, ya, yang dia berteman dengan orang-orang Quraisy. Maka Ibnu Daghinah mengatakan, "Wahai Abu Bakar, engkau mau kemana?" "Aku mau hijrah ke satu negeri di mana supaya aku bisa aman menyembah Tuhanku." Bayangkan ya, supaya aku bisa aman di dalam menyembah Tuhanku. Apa kata Ibnu Daghinah? "Wahai Abu Bakar, ya, betapa teganya kaummu mengusirmu. Bukankah engkau orang yang baik dalam menjalin hubungan silaturahim? Engkau suka membantu fakir miskin, membantu orang-orang yang tak punya, yang susah, ya, menjalin hubungan baik dengan orang lain." Ya, sampai Ibnu Daghinah mengakui kebaikan Abu Bakar As-Siddiq. Bayangkan, ternyata sebaik apapun seseorang, ya, tetap ketika dia berbicara mau mengamalkan agama, ya, orang tidak akan senang. Ya. Apa kata Ibnu Daghinah? Kaummu, artinya saudara sebangsanya yang mengusir dia, saudara sebangsanya, sama-sama orang Mekah. Ini menunjukkan saudara sebangsa tidak menjadi jaminan, ya, tidak menjadi jaminan terciptanya sebuah keamanan, kebahagiaan, keselamatan. Ya, maka kita dapati negeri kita ini, ya, yang
memberontak PKI itu saudara sebangsa atau orang lain gitu? Sebangsa. Ya. Menikam di saat Indonesia sedang melawan Belanda, mereka malah menyerang saudaranya sendiri, saudara sebangsa, bahkan sama-sama tentara satu angkatan yang menculik jenderal-jenderal itu, saudara sebangsa. Ya. Yang membuat, sampai pakar sejarah mengatakan, yang membuat orang Belanda lama menguasai Indonesia bukan karena jumlah mereka banyak ke sini, enggak. Karena pengkhianatan saudara sebangsa. Ya. Yang mata-matanya saudara sebangsa, yang mengkhianati pahlawan itu saudara sebangsa. Bahkan tidak jarang meracuni para pahlawan, pahlawan negaranya sendiri, saudara sebangsa. Ya. Maka itu yang terjadi. Dan sejarah mencatat memang seperti itu. Pengkhianatan itu selalu terjadi. Maka Allah batasi. Persaudaraan yang sejati itu adalah innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang beriman itulah yang bisa dijadikan saudara. Saudara. Satu akidah, satu keyakinan. Karena Allah menyebutkan wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Mereka tidaklah memusuhimu melainkan karena engkau beriman kepada Allah. Abu Bakar kurang baik apa? Suka bantu orang, suka nolong orang, diusir. Hanya ingin menyembah Tuhannya nggak bisa dia. Hanya ingin menjalankan agamanya dia dihalang-halang. Apa kata Ibnu Daghina? Tenang kau wahai Abu Bakar, aku akan jamin keselamatanmu. Ayo kita pulang ke Mekah. Maka Ibnu Daghina mengatakan, saat ini Abu Bakar dalam perlindunganku. Jangan coba-coba kalian ganggu. Akhirnya Abu Bakar baliklah selamat. Lalu Abu Bakar beribadah di rumahnya. Ada pondok-pondok Abu Bakar, dia baca Quran di situ. Jadi Abu Bakar asal baca Quran kuat-kuat, sehingga menarik perhatian orang-orang awam dari kalangan kafir Quraisy. Lama-lama makin ramai orang berkumpul di sini mendengarkan Quran tadi. Akhirnya makin khawatirlah pemuka-pemuka kafir Quraisy. Ini kalau dibiarkan nih hajab ini banyak nanti yang masuk Islam ini. Akhirnya dipanggillah Ibnu Daghina, jangan coba-coba kau lindungi lagi dia. Tolong kau ingatkan dia, kalau dia mau beribadah, pergi masuk ke rumahnya diam-diam. Jangan sampai dia beribadah terang-terangan. Sampai beribadah, ngamalkan agama pun tak bisa lagi. Akhirnya Abu Bakar mengatakan, wahai Ibnu Daghina, aku kembalikan perlindunganmu kepadamu. Aku hanya berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan. Saat itu Rasul nggak ikut hijrah karena Rasul masih aman, dilindungi oleh pamannya Abu Thalib, segan dengan ibunda Khadijah juga sebagai wanita pemuka Quraisy. Jadi jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi masih banyak yang melindungi Nabi. Akhirnya apa yang terjadi? 3 bulan sesudah para sahabat tinggal di Habasyah. Ini kisahnya dia, belum nggak ada dia. 3 bulan tinggal di Habasyah karena pada saat itu dipimpin oleh raja yang adil, Raja Najasyi. Walaupun dia bukan seorang Muslim, pada saat itu, tapi dia adil, orangnya baik. Akhirnya orang-orang kafir khawatir, jangan-jangan nanti bertambah pula Islam di sana. Timbul lagi kedengkian mereka, aman orang di sana aman mereka di sana. Ayo kita buat ini. Akhirnya orang kafir buat berita hoax, berita hoax yang menyatakan bahwa Mekah sudah aman, sudah banyak orang masuk Islam. Disebarkanlah berita sehingga terdengar sampai ke telinga para sahabat yang sudah hijrah. Akhirnya mereka senang. Tapi itulah pintarnya sahabat. Mereka enggak semuanya ke sana. Diutuslah Utsman bin Maz'un dan beberapa sahabat mengecek berita tadi, betul atau tidak. Ini Pak, Muslim itu harus jeli, harus teliti menerima berita. Akhirnya betul sampai ke Mekah, ternyata beritanya hoax. Sebagian ada yang ditangkap oleh orang kafir,
Nah, sebagian lagi hijrah dengan membawa 82 orang. Jadi hijrah pertama sekitar 12, hijrah kedua 82 orang. Hijrah diam-diam dan mereka selamat. Jadi memang dari masa ke masa itu mereka suka menyebarkan berita hoax. Tapi ingat, para sahabat itu main ini semua. Ininya main, tak mangso yang mudah terprovokasi. Menengok jos-jos share. Tiba-tiba tak kono. Ya. Kena. Makanya harus ini main nih. Baca ini apa ini sebabnya nih? Kok marah ini berita-berita yang begini-begini ini? Betul enggak ini? Oke. Coba. Ya. Kajian muliakan Allah Azza wa Jalla. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyan. Jika datang berita kepadamu, cek and recheck. Jangan mudah terprovokasi. Ya, selesai lengket nanti. Nah, maka jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Baik. Ya. Begitulah hijrah yang terjadi di masa itu. Ya. Nah, kemudian hijrah berikutnya ke Taif. Ya, Taif Rasul ditemani oleh Zaid bin Harithah. Ya. Kenapa Rasul hijrah ke Taif? Karena pasca meninggalnya Abu Thalib, pasca meninggalnya ibunda Khadijah, orang kafir berani menyakiti Rasul. Ya, berani menyakiti Rasul. Maka Rasul mau cari lahan dakwah baru. Ya, hijrahlah ke Taif. Ternyata 10 hari tinggal di sana, orang-orang Taif satu pun nggak ada yang mau diajak masuk Islam, malah mereka melempari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diusir dari tempat itu, dilempari. Sampai jadi disebutkan di riwayat berdarah Rasul. Ya. Anak-anaknya pun ikut ya, melempar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan. Begitulah perjuangan dakwah. Ya. Akhirnya tatkala Rasul sedang duduk istirahat, membayangkan betapa kejamnya ya umatnya, datanglah malaikat Jibril, disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari. Ya Muhammad, aku diutus Allah untuk menemuimu, dan bersamaku sekarang ada malaikat Akhbasyain, penjaga gunung. Ya, bersamaku ada 2 orang malaikat penjaga gunung. Maka dalam riwayat ini jelas ya bahwa penjaga gunung dan penjaga yang lain itu ditugaskan kepada malaikat, bukan mak lampir. Ya. Penjaga gunung, mak lampir, gerandong, itu malaikat. Ya, maka malaikat tadi mengatakan, penjaga gunung, wahai Muhammad, apa yang kau inginkan? Jika engkau perintahkan kami membalikkan gunung ini kepada umatmu, biar kami balikkan. Ya. Apa kata Nabi? Justru aku tidak menginginkan itu. Aku berharap dari kampung inilah akan muncul orang-orang yang beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah. Masya Allah. Begitulah sabarnya awal-awal dakwah Rasul. Kalau ukuran bapak itu zaman mana, Pak? Hajar sajalah, Pak. Kuning kepala kuning orang tua. Udah balik, mati semua. Kamu rasakan kan? Nah, itulah itu. Angkanya Rasul enggak? Ya. Rasul enggak seperti itu. Sabar betul Rasul dalam berdakwah. Ya. Kadang ada pertanyaan, Ustadz, pening saya Ustadz. Udah saya ajak kawan saya ngaji, pertama enggak mau, 2 kali enggak mau, 3 kali enggak mau, 4 kali enggak mau. Terus, udahlah Ustadz. Ya. Nah, sampai lagi saking kan tak sabarnya, udah jelas itu. Khatamallahu ala qulubi. Udah tertutup hatinya itu, udah tak ada lagi harapannya. Doakanlah. Doakan. Ada orang tua kita belum mengenal Islam, doakan. Ya. Ini jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Itu hijrah ya Rasulullah ke Taif. Baru sesudah itu ini ya peran Abu Bakar di malam hijrah. Nah, masuklah kita ya ke kisah aslinya. Kalau tadi muqaddimah ya, ini baru aslinya. Baik. Jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Apa yang terjadi? Orang kafir udah kehilangan akal. Ya, ini nggak ada cara lain ini. Akhirnya mereka kumpul di Darun Nadwah dan mereka bersepakat untuk membunuh Nabi. Nggak ada lagi cara lagi. Dibilang gila sudah, makin banyak pula orang masuk Islam. Ya, dibilang sesat, makin banyak juga orang masuk Islam. Apalagi
Ya, dibilang tukang sihir, tak ada yang percaya. Nah, coba, udah segala macam makar dibuat, difitnah, tetap makin banyak orang mengamalkan Islam. Maka nggak ada cara satu-satunya lagi, bunuh. Jadi amalan ini, sunnah kafir ini, Quraisy ini dari masa ke masa begitu aja itu. Ya, begitu aja. Ketika dakwah tadi nggak bisa dipadamkan, bunuh orangnya. Ya. Bunuh orangnya. Jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Nah, kita lihat kisahnya. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha berkata, pada waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam masih di Mekah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kaum muslimin, sesungguhnya negeri hijrah kalian telah ditampakkan kepadaku. Negeri dengan pohon-pohon kurma di antara dua bukitnya yang hitam. Maka berhijrahlah orang-orang yang berhijrah ke Madinah. Mayoritas kaum muslimin telah berhijrah ke Habasyah, pulang lagi menuju Madinah. Langsung ke Madinah, yang dari Habasyah tadi ke Madinah. Abu Bakar sendiri telah bersiap-siap menuju Madinah. Maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya, tetaplah di tempatmu wahai Abu Bakar, karena aku masih menunggu izin dari Allah. Ya, enggak gegabah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka Abu Bakar berkata, apakah engkau masih mengharapkan itu? Aku korbankan ayah dan ibuku demi dirimu ya Rasul. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya. Maka Abu Bakar pun menahan dirinya untuk mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi diperintahkan Rasul, udah sabar kau dulu ya Abu Bakar ya, ontok kau diam dulu di rumahmu, tinggal di dalam rumah. Maka Abu Bakar sabar dia menerima. Ya. Bisa Pak begitu? Sabar. Tak sabar-sabar kan Ustaz. Mijak kali orang tu kata ya. Lagi ni, sabar. Ya, sampai Allah mengizinkanku, kata Rasul. Itu pelajarannya luar biasa hijrah. Ya, strategi hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Maka Abu Bakar menyiapkan 2 ekor onta pilihan. Wah, sembari bersabar tadi Abu Bakar pun mengatur siasat ya bagaimana perjalanan tadi aman. Dia memberinya makan daun pohon samurah selama 4 bulan. Ya, onta tadi, daun yang terbaik. Ya, supaya tahan. Ketika putusan zalim untuk membunuh Nabi telah disepakati, Jibril pun turun membawa wahyu dari Allah Tabaraka wa ta'ala. Jibril menyampaikan kepada Nabi tentang makar jahat orang-orang Quraisy dan bahwa Allah Ta'ala telah mengizinkan beliau untuk hijrah serta menentukan waktu hijrah, seraya berkata, jangan bermalam pada malam ini di atas ranjangmu yang biasa engkau tidur di atasnya. Ya, bayangkan, sampai malaikat Jibril pun mengatur siasat. Ya. Bukan nggak bisa Nabi tiba-tiba hilang langsung sampai ke Madinah, bisa? Bisa. Ya. Tapi bukan itu yang supaya jadi pelajaran bagi kita. Apa itu? Strategi. Ya. Jangan kau bermalam pada malam ini di atas ranjangmu yang biasa engkau tidur di atas. Ya. Udah, sedangkan Isra Mi'raj Jibril bisa bawa Rasul. Apalagi hijrah yang Madinah hanya dekat. Ya. Tapi Jibril nggak melakukan, supaya apa? Pelajaran bagi umat, ya, sunnah perjalanan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jangan kau bermalam di tempat ranjangmu yang biasa engkau tidur di atasnya. Ya, nah ini. Dilakukan Nabi, dilakukan karena pada saat itu malaikat Jibril sebagai pimpinan. Apa saja pesan dari malaikat Jibril dia diamalkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, pembawa wahyu. Berarti itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, di siang harinya Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju ke rumah Abu Bakar untuk mematangkan rencana hijrah. Ya, mematangkan rencana hijrah. Karena rencana orang kafir ingin membunuh Nabi di malam hari. Jadi itu sudah kebiasaan orang-orang kafir. Ya. Nah, untuk menimpakan bahaya itu selalu kerjanya malam hari. Ya, malam. Makanya memuliakan Allah Azza wa Jalla. Itu aja, itu ulah-ulah orang dari dulu sampai nanti kapan. Malam hari aja permainannya itu. Ada siang hari. Kata-kata melainkan Allah Azza wa Jalla. Baik, kita lanjut. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha berkata, siang itu
kami duduk di rumah Abu Bakar. Seseorang berkata kepada Abu Bakar, ini Rasulullah datang kepadamu dengan kepala tertutup. Bayangkan itu, berondok Nabi jalan tutup, ya, biar tak ketahuan oleh orang kafir. Bukan petente, wah, tengok aku kan, wah, tengok, enggak apa, ya, tutup, wah, tutup, ya, dengan kepala tertutup, ya. Nah, jangan awak tunjukkan kepala awak. Itu ya. Karena Nabi sadar kekuatan pada saat itu belum ada. Itu nyerahkan namanya itu. Ya, kekuatan belum ada sudah nunjukkan kepala. Itu nyerahkan kepala namanya itu. Hanya oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, baik, kita lanjut kisah ini. Nah, inilah Rasulullah datang dengan kepala tertutup. Ibunda Aisyah berkata, apa kata, ini adalah waktu di mana tidak biasanya Rasulullah datang. Ini enggak biasanya Rasul datang. Maka Abu Bakar berkata, aku korbankan ayah dan ibuku demi dirinya. Beliau tidak datang pada saat seperti ini kecuali karena ada perkara penting. Ya, jadi Rasulullah tidak sengaja datang pada waktu yang Nabi memang tidak biasa datang. Strategi Rasul luar biasa. Ya. Karena kan kita ini ada kebiasaan. Ya, ada kebiasaan. Dan Rasul membaca situasi itu. Ya, makanya Rasul datang ya tidak pada waktu yang biasa. Ya, karena orang kafir pasti ngintip. Ya, karena setiap mereka sudah sepakat ingin membunuh Rasul. Jadi setiap jejak Rasul mereka ikuti, kebiasaan Rasul mereka pelajari. Nabi bukan main-main, bukan kaleng-kaleng. Ya. Nabi sengaja datang di waktu yang tidak biasa datang. Sallallahu alaihi wasallam. Itu pun dengan kepala tertutup. Baik. Ibunda Aisyah berkata, Rasulullah datang, beliau meminta izin masuk, maka beliau pun diizinkan. Lalu beliau masuk. Nabi bersabda kepada Abu Bakar, keluarkanlah orang-orang yang ada di rumahmu. Maka Abu Bakar menjawab, mereka tidak lain kecuali keluargamu sendiri ya Rasulullah. Nabi SAW bersabda, aku telah diizinkan berhijrah. Ini. Abu Bakar bertanya, apakah ini berarti aku akan mendampingimu? Wahai Rasulullah, Nabi menjawab benar. Abu Bakar berkata, kalau begitu ambillah salah satu dari kedua onta ini wahai Rasulullah. Ayah dan ibuku sebagai tebusanmu. Nabi menjawab, dengan harga? Iya. Aisyah berkata, maka kami pun segera menyiapkan keperluan keduanya dengan teliti dan cepat. Maka disinilah peran seorang istri. Ya. Kalau istri tak mendukung dakwah, tidak mendukung perjuangan itu berat. Hendak kemana abang? Hendak kemana? Mengajinya sih mengaji saja kerja abang. Ya. Udahlah. Ibunda Aisyah ikut menyiapkan ya, keperluan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar ayahnya. Makanya Bunda Aisyah itu cerdas ini, wanita cerdas. Coba kita lihat hadis-hadis Bunda Aisyah. Kalau berkata Ibunda Aisyah, hadis riwayat dari Ibunda Aisyah cerdas. Ya. Kalau istri enggak cerdas susahlah. Ya. Makanya memuliakan Allah Azza wa Jalla. Kami memasukkan bekal keduanya ke dalam sebuah kantong, kata Ibunda Aisyah. Asma binti Abu Bakar membelah ikat pinggangnya menjadi dua. Salah satunya dia gunakan untuk mengikat kantong yang berisi bekal makanan. Dengan itulah dia dijuluki Zatun Nitaq, ya, yang memiliki dua ikatan. Sengaja dikoyak ya, untuk mengikat kantong tadi. Rasulullah berpesan kepada Ali bin Abi Thalib. Sudah sama siasat kepada Abu Bakar sudah diatur, sekarang kepada Ali bin Abi Thalib. Apa pesan Nabi? Di malam yang mencekam itu agar Ali tidur di atas tempat tidur beliau dan berselimut kain yang biasa Nabi gunakan. Ya. Di malam itu ketika para penunggu sedang lengah dikepung oleh orang kafir, Rasulullah menyelinap keluar dari rumah menuju rumah Abu Bakar. Lalu keduanya keluar dari pintu belakang rumah. Jadi keluar dari pintu belakang rumah, bukan dari muka rumah ya, dari pintu belakang rumah. Abu Bakar ya, dari pintu belakang rumah Abu Bakar menuju Gua Thur.
Menuju ke gua, risalah penutup ini serta masa depan peradaban sempurna diserahkan sepenuhnya dengan penjagaan ilahiyah, dititipkan dalam penjagaan diam dan terasing serta keterputusan dari dunia luar. Segala urusan berjalan seperti yang telah diperkirakan. Abu Bakar meminta anaknya Abdullah, ya, anak Abu Bakar, agar mencari dengar apa yang dikatakan oleh orang-orang Mekah tentang mereka berdua. Ya, jadi sengaja Abu Bakar mintakan, nak, tolong kau cek cemana situasi. Ini sudah berada di gua Thur, ya. Bagaimana situasi? Ya, apa berita yang beredar? Tadi, Pak. Ya. Maka Abdullah pun keliling mendengarkan berita. Ya. Apa yang beredar. Jadi, lalu di sore hari Abdullah tadi datang ke gua dan menyampaikan apa yang dia dengar hari itu kepada mereka berdua. Abu Bakar memerintahkan Amir bin Fuhairah, mantan hamba sahayanya, budak Abu Bakar, agar mengembalakan kambingnya di siang hari dan membawanya ke gua di sore hari untuk istirahat. Jadi sengaja dibuat situasi, ya, di siang hari mengembalakan kambing, sehingga dibuat situasi yang normal. Sore hari istirahat, kan biasa siang kerja, sore istirahat. Ya, Abdullah bin Abu Bakar berada di tengah-tengah Quraisy menyimak apa yang mereka rencanakan dan apa yang mereka katakan terkait dengan Rasulullah dan Abu Bakar. Lalu di sore hari dia menceritakan apa yang didengar kepada keduanya. Di siang hari Amir bersama para pengembala Makkah, namun di sore hari dia menggiring domba-domba Abu Bakar ke gua sehingga keduanya bisa minum susunya dan makan dagingnya. Jika Abdullah beranjak dari mereka berdua untuk kembali ke Mekah, Amir pun menggiring domba-domba di belakangnya untuk menghapus jejak Abdullah. Jadi Abdullah kan datang diam-diam sore hari, ya. Amir tadi kalau siang dia gabung sama pengembala kambing Mekah, jadi kan normal gabung dia. Sore baru ke dekat gua Sur tadi, sehingga Rasul bisa minum dari air susunya, bisa makan dari dagingnya. Ya, Abdullah datang di sore hari membawa berita, pulang dulu Abdullah, baru Amir pun pulang, supaya jejak kaki Abdullah tadi, ya, terinjak-injak oleh kambing tadi. Bukan main-main strategi Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan perkara jos-jos saja Rasul, enggak. Ya, yang melakukan Allah azza wa jalla. Itu ya, luar biasa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini adalah kehati-hatian yang sangat mendalam dan ini diakui oleh pakar-pakar, ya, intelijen dunia hari ini. Bagaimana strategi hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana ya gerilyanya siapa? Jenderal Sudirman itu kan luar biasa itu. Sampai dikepung Belanda, ya, apa yang dibuat Jenderal Sudirman? Ikut orang tuh macam mengaji gitu, ya, ngaji semuanya. Ya, zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya. Bayangkan Jenderal Sudirman pada waktu itu. Ada filmnya itu kan, kisahnya itu. Sehingga mata-mata itu pun pengkhianat itu, ya, anak buahnya Jenderal Sudirman. Inilah Jenderal Sudirman katanya. Belanda nengok, ini bukan Jenderal Sudirman ini katanya. Ini Pak Kiai. Akhirnya pengkhianat tadi dibunuh oleh Belanda tadi. Yang memuliakan Allah azza wa jalla. Baik ya, itulah cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi enggak dibayangkan seperti sekarang, ya. Bisa instan seperti itu, tiba-tiba bisa menghilang, ya. Bisa ini, bisa terbang, ya. Enggak, ada proses, ya. Tengok film-film tuh gitu, ya. Pergi dari sana udah jalan di atas air sampai ya, terbang sampai ya, terbang Rasulullah SAW, ya, nggak seperti itu, ya. Ada proses manusiawi yang dilakukan Rasul, ya, supaya umatnya bisa niru. Kalau begitu mana bisa awak tiru, ya, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Iyalah dia Rasul bisa terbang, bisa ini, mana bisa, ya. Maka ada proses bersembunyinya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini di awal belum memiliki kekuatan, ya. Akhirnya orang-orang musyrik Mekah bergerak menelusuri jejak orang-orang yang berhijrah. Jadi orang kafir itu nggak tinggal diam, sampai jejaknya pun dicari, jejak, ya, jejak dicari.
barbut segala macam dicari. Ya. Nah, mereka mengawasi jalan-jalan. Setiap jalan mereka awasi. Bayangkan itu. Ya. Setiap jalan mereka awasi. Memeriksa setiap lorong. Luar biasa ya. Yang bisa digunakan untuk berlari. Apalagi mereka mengaduk-ngaduk gunung goa di Mekah sehingga mereka tibalah dekat di Gua Sur. Jadi nggak ada gunung yang nggak dicari. Pasti di gunung. Gitulah gigihnya mereka itu. Ya. Mau membunuh pejuang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jamaah muliakan Allah azza wa jalla. Akhirnya Rasulullah mendengar derap kaki orang-orang mencari keduanya. Ini udah mendekat ini ke Gua Sur itu. Langkah-langkah itu menuju mereka, maka ketakutan pun menyerang Abu Bakar. Dia berbisik kepada Rasulullah. Takutnya Abu Bakar bukan dirinya ini, memikirkan Rasul. Ya. Rasulullah SAW, kalau salah seorang dari mereka melihat ke bawah kakinya, niscaya dia melihat kita. Karena mereka udah di atas, Rasul di bawah, mereka di atas. Ya. Maka Rasulullah bersabda, ya Abu Bakar, ma zannuka bisnain Allahu thalithuhuma. Wahai Abu Bakar, apa perkiraanmu jika ada dua orang, yang ketiganya adalah Allah? Apa hikmah yang bisa kita ambil? Di saat genting-genting seperti itu, disinilah dibutuhkan ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan awak andalkan diri awak. Ya, enggak berlaku itu. Ya, selesai Allah. Ya, tenangkan jiwa, minta perlindungan dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan gegabah. Ya. Jamaah muliakan Allah azza wa jalla. Nah, Syekh mengatakan, silahkan Anda merenung bersamaku. Kata Syekh penulis ini, bagaimana keadaan Abu Bakar bersama Rasulullah pada saat hijrah? Bagaimana kekhawatiran terhadap keselamatan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Abul Qasim Al-Baghawi meriwayatkan dari Ibnu Abi Mulaikah bahwa ketika Nabi dan Abu Bakar berangkat ke Gua Sur, sekali-kali Abu Bakar berjalan di depan Nabi, sesekali di belakang Nabi. Maka Nabi bertanya kepadanya tentang hal itu. Abu Bakar menjawab, jika aku di belakangmu, aku khawatir musuh datang dari depanmu. Jika aku di depanmu, aku khawatir musuh datang dari belakangmu. Untuk melindungi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika keduanya tiba di gua, Abu Bakar berkata kepada Nabi, jangan masuk dulu ya Rasul, biarkan aku masuk terlebih dahulu. Jika ada sesuatu di dalam, dia akan menimpaku terlebih dahulu, bukan menimpamu. Ya. Biar Rasul, entah mana tahu ada binatang di dalam atau apa, biar aku kena dulu, asalkan engkau ya. Ya, jamaah muliakan Allah azza wa jalla. Jadi Rasul itu kemana-mana selalu didampingi para sahabat. Rasul nggak sendiri. Ya, sahabat yang betul teruji, ya, loyalitasnya. Ya. Hari ini banyak juru-juru dakwah yang tiba-tiba mati dibunuh, sendiri jalan. Ya. Muliakan Allah azza wa jalla. Ya, Abu Bakar enggak membiarkan itu, Pak. Kenapa? Karena inilah ya penggerak dakwah itu. Ya. Kalau akan enggak sendiri-sendirilah, ya. Pulang pun sendiri, bantelah. Ya, Allah yang menolong itu. Abu Bakar enggak. Ya. Abu Bakar jangan sampai sudah aku duluan ya Rasul. Masyaallah. Muliakan Allah azza wa jalla. Ya, karena Rasul itu bernilai itu. Kalau dia meninggal coba, Rasul meninggal coba. Ya, tadi patuk ular atau apa? Siapa yang ya memperjuangkan dakwah di Mekah dan Madinah pada saat itu? Inilah mental seperti Abu Bakar itu luar biasa. Ya. Nah, baik muliakan Allah azza wa jalla. Maka Abu Bakar masuk dan membersihkannya dan melihat sebuah lubang di sisinya. Lalu dia robek kainnya dan menyumbatkannya ke lubang tersebut. Namun masih ada dua lubang lagi. Kemudian dia menyumbat keduanya dengan kakinya. Jadi dua kaki lubang ditutup pakai dua kaki Abu Bakar. Ya. Dan beliau pun, Rasulullah pun masuk dan merebahkan kepalanya tidur di pangkuan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar akhirnya disengat binatang berbisa. Ternyata dalam lubang itu ada binatang berbisa. Karena takut membangunkan Nabi, karena sakit, Abu Bakar nggak kuasa menahankan sakit tadi sehingga menetes air matanya. Dia nggak mau bergerak. Udah tahu binatang menggigit, Abu Bakar nggak mau bergerak supaya Rasul tidak terganggu tidurnya.
karena sakit melelehlah air mata Abu Bakar As-Siddiq mengenai pipi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi bersabda, "Ada apa denganmu wahai Abu Bakar?" Abu Bakar menjawab, "Aku disengat oleh binatang. Ayah dan ibuku menjadi tebusanmu." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meludahi sengatan itu dan Abu Bakar pun sembuh. Memuliakan Allah Azza wa Jalla. Demikianlah Abu Bakar berharap bisa mengorbankan dirinya, hartanya dan segala apa yang dimilikinya demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar berangkat bersama Rasulullah tanpa mengharapkan kedudukan atau jabatan, tetapi dia berangkat karena mengharapkan wajah Allah. Dia mengetahui dengan pasti bahwa pedang-pedang kaum musyrikin menantinya di luar. Sekalipun demikian dia tetap berangkat dan dia pun meraih kehormatan mendampingi Rasulullah pada saat hijrah. Umar radhiyallahu anhu berkata, satu malam dari Abu Bakar lebih baik daripada keluarga Umar. Maksudnya adalah malam bersama di Gua Hira. Hijrah adalah peristiwa agung, tidak patut dilupakan selamanya. Dia bukan sekedar berlari dari satu negeri ke negeri lain, tapi dia merupakan langkah untuk mendirikan negeri kaum muslimin di mana agama Allah mendapatkan tempat yang layak. Selamat untuk Abu Bakar yang telah meraih sebuah penghormatan agung, telah mendampingi Rasulullah dalam hijrahnya dari Mekah menuju Madinah. Demikian kajian kita malam hari ini. InsyaAllah kita lanjutkan keteladanan agung pada perang Badar. Ya, pada perang Badar. Banyak hikmah yang bisa kita ambil dari kisah itu. Renungkanlah, ya, semoga menjadi iktibar dalam perjalanan kehidupan kita di atas dunia ini. Semoga akan lahir Abu Bakar dan Abu Bakar berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian kajian kita pada malam hari. Dan insyaallah akan kita sambungkan nanti sudah pada Isya dan tanya jawab. Dan nanti di sesi tanya jawab ada hikmah dari ikhwan kita. Barang siapa yang bisa menjawab pertanyaan dari Ustaz mendapatkan ada beberapa hadiah nanti. Dan soal nanti pada Isya kita tahu sendiri apa hadiahnya. Maka persiapkanlah jawabannya apa yang pertanyaan Ustaz. Demikianlah kajian kita pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Jibril pada malam Isra